Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita akan belajar di beberapa hari ke depan ini sesuatu yang cukup gampang tapi juga serius, yaitu berdampingan dengan agenda Bapa. Kalimat ini sangat mudah rasanya karena judulnya rasanya enak, bahwa berdampingan dengan agenda Bapa. Artinya, saudara mengasihi Tuhan, bahwa setiap kita harus berjalan di dalam agenda Tuhan di dalam hidup ini. Cukup sederhana, tetapi saya beritahu bahwa saudara betul-betul serius ketika kita hidup berdampingan dengan agenda Bapa. Saya akan beritahu saudara mengasihi Tuhan bahwa ternyata tidak mudah untuk hidup berdampingan dengan agenda Bapa. Kita akan melihat beberapa hari ke depan ini tentang hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan melihara taman itu. Jadi setelah Tuhan menciptakan segala isi bumi dan segala isinya dan jagat raya, Tuhan menciptakan Adam dan menciptakan manusia itu dan meletakkannya di Taman Eden. Dan jelas dikatakan untuk memelihara dan mengusahakan. Bukankah Tuhan ingin berdampingan dengan manusia dan meletakkan agendanya untuk manusia itu? Tetapi saudara mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Betulkah manusia mampu berdampingan berjalan di dalam agenda Tuhan? Dan itu yang harus terjadi, dan itu yang kita akan bahas beberapa hari ke depan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Yang terjadi, saudara mengasihi Tuhan, bahwa ketika Tuhan pagi-pagi yang dimana dia ingin berdampingan bersama dengan manusia, dia menghampiri manusia, dan dikatakan saudara mengasihi Tuhan, manusia lari dari hadapan Tuhan, bahkan bersembunyi. Pasti saudara mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang keliru sehingga manusia tidak sanggup berdampingan dengan Tuhan. Berarti mungkin saudara mengasihi Tuhan, yang terjadi adalah manusia melanggar satu kesepakatan, melanggar satu rencana Tuhan, saudara. Dan saudara tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia dan diletakkan di Taman Eden, dia berkata, semua yang ada di taman boleh engkau makan buahnya, tapi hanya satu, pohon pengetahuan, tidak boleh engkau makan. Itu supaya manusia bisa berdampingan dengan Tuhan. Dia membuat sebuah yang disebut dengan kesepakatan, komitmen, supaya manusia tidak memakan satu buah ini aja, tapi semuanya boleh dimakan. Tapi Alkitab mencatat manusia tidak mampu menjalankan agenda Tuhan, dan dia memakan buah itu, sehingga ketika Tuhan datang, dia bersembunyi. Dan saudara mengasihi Tuhan, di dalam Kejadian yang ke-9 pasal yang 3, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara mengasihi Tuhan, manusia bersembunyi, tidak bisa bersama menjalankan agenda Tuhan. Padahal itu manusia pertama. Hanya dia terpengaruh dengan iblis sehingga dia bahkan mengikuti agenda daripada setan. Karena mungkin lebih enak rasanya dalam pikiran mereka, sehingga dia melanggar
yang disebut dengan agenda Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika manusia melanggar akan agenda Tuhan? Kejadian 3 pasal yang ke-23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan taman dari mana ia diambil. Dia diusir keluar dari Taman Eden. Resiko, saudaraku, kalau kita tidak bisa berjalan di dalam agenda Tuhan. Betul-betul berisiko yang disebut dengan ketamatan. Karena Tuhan katakan, kalau memakan buah ini, kamu akan mati. Dan benar, saudara Tuhan. Ternyata manusia pertama tidak sanggup berjalan di dalam agenda Bapa di surga. Jadi saudara pengasih Tuhan, untuk seminggu ini atau beberapa hari ke depan, kita akan belajar. Ikuti renungan harian, supaya saudara bisa mengerti dan bagaimana saudara bisa berjalan dan berdampingan di dalam agenda Tuhan, sehingga kita boleh melihat sesuatu yang besar. Tidak semua orang bisa, saudara. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Orang yang bisa hidup dan menghidupi agenda Bapa di surga. Saya harap saudara mengasihi Tuhan di tengah-tengah kondisi, situasi akhir zaman ini, saudara dan saya adalah orang yang bisa menghidupi agenda Bapa di surga, bahkan berdampingan bersama dengan Dia. Tuhan memberkati. Nantikan renungan berikutnya. Haleluya.